Serahkan binatang pil itu kepada kami, dan kami dapat memilih untuk tidak mengejar masalah sebelumnya. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Aku sudah mengejar binatang ini untuk waktu yang lama. Anda adalah orang-orang yang merebutnya. Namun, aku ingin menyerahkannya kepada Anda sekarang, bukankah itu lelucon? Sosok bayangan hitam itu langsung tertawa dingin saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Jelas, sosok itu adalah seorang wanita. Selain itu, kemungkinan dia masih sangat muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius seperti itu pada usia seperti itu. Tidak ada kabar tentang orang muda dan luar biasa di Central Plains. Ekspresi Xiaoyan suram. Sebuah pikiran dengan cepat terbang di dalam hatinya. Namun, dia masih tanpa kesimpulan sesaat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan terlalu banyak ahli tersembunyi di Central Plains. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya terlebih dahulu? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus melepaskannya dan melihat ke sisi mana ia akan berlari. Zian berteriak. Orang bayangan hitam itu dengan lembut mendengus di hadapan tangisan Zian. Namun, tangannya yang meraih binatang pil itu tidak rileks sedikit pun. Dia secara alami sadar bahwa jika dia membiarkan anak kecil ini pergi, itu pasti akan melarikan diri ke sisi lain. Aku tidak akan menyerahkan pil binatang. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya, mereka berhenti di wajah suram Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang luar biasa kuat ini memberinya semacam perasaan aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Dia mengerutkan alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu semua tempat dalam upaya untuk menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pil bintang ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat 9 yang legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melonjak pesat. Bahkan melampaui Tianzun dari aula jiwa akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah, menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Angin telapak tangan yang panas dan tajam langsung menghantam keras ke arah kepala yang terakhir. Orang bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan Xiaoyan. Langkah kakinya mundur dengan gesit dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba melintas dari bawah topeng hantu. Orang yang bergantung pada lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku. Tangisan dingin orang bayangan hitam terdengar, dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka menjerit marah di Usion. Lebih dari selusin angin kencang yang tak tertandingi menghantam Xiaoyan. Sebuah peringatan muncul di dalam hati Xiaoyan saat cahaya hijau dari orang bayangan hitam itu muncul. Oleh karena itu, dia mungkin terkejut ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul tetapi dia tidak panik. Tubuhnya melintas dengan cara seperti hantu dan menghindari angin telapak tangan yang datang terbang dari segala arah. Namun, dia juga mundur beberapa langkah sebagai hasilnya. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat selusin sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara. Alisnya tanpa sadar berkerut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam terkemuka itu bahkan telah mencapai kelas Douzun. Mereka yang berada di belakang semuanya ahli di puncak kelas Douzong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, hanya jumlah mereka saja yang akan jauh melebihi kelompok Xiaoyan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Zian berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat orang bayangan hitam itu.
Orang ini sebenarnya benar-benar mampu sepenuhnya mengendalikan para ahli ini. Selain itu, dia bahkan bisa menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli yang dikendalikan ini bersamanya. Cara itu benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menatap para ahli ini tidak jauh di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada beberapa kesadaran yang tersisa di mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka tetapi mereka masih memiliki kesadaran mereka sendiri. Teknik yang aneh. Hati Xiao Yan terasa dingin saat menemukan adegan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun, dari penampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan telah menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit menyempurnakan boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian di dalam hati Xiao Yan menjadi semakin dalam. Meskipun dia merasa takut, dia masih harus mendapatkan pil binatang. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan daya pikatnya. Selain itu, 2 Douzun dan lebih dari selusin puncak Douzong tidak dapat menghalangi dan memaksanya kembali. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Xiao Yi sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat orang bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga sekeliling. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis langit serta 10 boneka iblis bumi muncul. Sebuah perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Itu menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. Saya ingin melihat metode lain apa yang Anda miliki. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan dia muncul di depan orang bayangan hitam dengan kilat seperti mode. Angin panas yang bergelombang tiba-tiba bertiup kencang seperti badai. Orang bayangan hitam itu tidak berani sedikit serangan cepat oleh Xiao Yan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Douki yang pertama sangat aneh. Setelah menyerang tubuhnya, pasti akan ada cukup banyak masalah. Saat ini, dia terluka. Jika dia menderita pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terbang di dalam pikiran orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya ditempatkan bersama-sama dan itu membentuk beberapa segel aneh dalam mode seperti kilat. Perebutan jiwa. Tangisan dingin dipancarkan dari mulut orang bayangan hitam itu. Lampu hijau terang segera melesat dan menyinari tubuh Xiao Yan. Hati Xiao Yan terasa dingin saat cahaya hijau ditembak. Api ungu coklat bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun demikian, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat saat lampu hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Meskipun Xiao Yan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan dalam menghadapi taktik ini oleh wanita ini. Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama tahun-tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Ledakan. Tinju Xiao Yan dengan keras menabrak ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin menakutkan menembus ruang angkasa dan mendarat dengan keras di atas sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki lampu hijau berkedip di atasnya ketika dia akan dipukul. Lebih dari setengah kekuatan diblokir. Kekuatan pukulan ini dari Xiao Yan telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakuti orang bayangan hitam itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. Serahkan pil bintang. Ekspresi Xiao Yan sedingin es setelah memaksa kembali orang bayangan hitam itu dengan pukulan. Dia dengan cepat mengejar.
Bagaimana angin tinju meletus pada saat ini dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh orang bayangan hitam itu. Dalam mimpimu, meskipun orang bayangan hitam itu terus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Lampu hijau menyala. Pil binatang di tangannya menghilang dengan aneh. Segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuknya dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis. Lampu hijau meletus. Segera, topeng orang bayangan hitam menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Ini adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular kecil hijau berlama-lama di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor orang lain saat mereka melingkari mata. Saat mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya. Saat mata iblis hijau muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendalinya atas tubuhnya anehnya menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu bergantung pada tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat di dalam alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia bergerak dan pukulan dilemparkan ke depan dengan keras. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa membentuk segel tangan spiritual di tinju hantu Xiao Yan. Setelah itu, tiba-tiba bergegas keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Ledakan! Sebuah tinju menabrak mata iblis dan mata iblis bergetar hebat. Akhirnya, perlahan menghilang. Kekuatan remanen juga dengan keras mengalir ke topeng hantu sosok manusia hitam itu. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini secara langsung mengirim sosok bayangan hitam terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak dinding keras ruang pil. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan orang bayangan hitam itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat itu muncul. Setelah itu, ia berhenti ke tenggorokan yang terakhir. Suara sedingin es muncul. Apakah kamu akan menyerahkan pil binatang sekarang? Tidak. Orang bayangan hitam menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dengan marah di depannya dan berbicara dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di dalam hati Xiao Yan saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya dan hendak berteriak dengan marah ketika dia menjadi terkejut. Di bawah topeng hantu ada wajah bentuk melon yang sangat indah. Namun, wajah kecil ini ditutupi oleh semacam ekspresi keras kepala. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini tapi sepasang mata milik gadis itu. Itu adalah sepasang mata indah yang benar-benar hijau. Namun, jauh di dalam mata ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Mereka mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan iblis dan misterius. 3 murid bunga ular hijau giok. Xiao Yan langsung menghirup udara sejuk saat dia melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah yang indah itu. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul pada saat ini. Seruan ketidakpercayaan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kau, King Lin. Bunga ular 3 giok hijau adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, itu mungkin bahkan lebih langka daripada tubuh racun Xiaoyi yang menyedihkan. Xiao Yan hanya melihat bunga ular 3 giok hijau sekali selama bertahun-tahun. Itu selama waktu ketika dia berada di dalam perusahaan tentara bayaran yang kakak dan saudara laki-lakinya yang kedua telah didirikan saat dia berlatih di dalam kekaisaran Jiama. Namun, pemilik bunga ular 3 giok hijau saat itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah pelayan wanita kecil yang menyedihkan yang telah diejek dan dipandang dengan diskriminasi besar karena garis keturunan manusia ularnya. Saat itu, Xiao Yan tidak pernah memandang gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia mengadu masa lalu yang menyedihkan yang dia miliki. Dia tidak hanya membantunya keluar dari rasa takutnya tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di padang pasir, dia menemukan bahwa gadis kecil ini sudah ditangkap oleh klan Mo. Untuk menyelamatkannya, Xiao Yan telah menggunakan banyak taktik dan menciptakan kekacauan besar di klan Mo sebelum akhirnya menyelamatkannya. Namun, pada saat terakhir,
Anggota yang disebut Rumah Ular Langit akhirnya turun tangan dan menyambarnya. Meskipun Yaolao mengatakan bahwa Rumah Ular Langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Xiao Yan selalu ingat gadis muda pemalu itu selama tahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah Qinglin. Pada saat yang sama, dia juga pemilik bunga ular 3 giok hijau. Gadis itu juga terkejut saat mendengar seruan dari mulut Xiao Yan. Matanya sangat terkejut saat dia menatapnya dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" Kejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia tidak pernah melihat ahli dalam lawan ini, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil dari saat itu. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat memikirkan hal ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah dari belakang kemudian tumbuh menjadi langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap sangat cantik. Seseorang juga tidak lagi bisa melihat rasa takutnya sejak saat itu. Apa itu? Xiao Yi dan yang lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tajam ke wajah Melon Indah yang dipenuhi keraguan. Dia menggeser penguasa Xuan berat dari tenggorokan Qinglin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dia tertawa, "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa Xuan ini?" Qinglin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa Xuan berat besar di depannya. Alisnya terangkat. Hal ini memberinya perasaan yang akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama, gurun Tagir yang luas, perusahaan tentara bayaran logam gurun. Xiao yang tersenyum menatap Qinglin dalam pemikiran yang mendalam dan tertawa mengingatkan. Tubuh Qinglin tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung melebar. Dia menatap Xiao Yan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap, "Xiao, Tuan Muda Xiao Yan. Kamu akhirnya ingat ya?" Xiao Yan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala Qinglin. Dia menghela nafas, "Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa." Wajah dan mata Qinglin langsung memerah dan lembab saat kepalanya digosok oleh Xiao Yan. Hatinya jelas mengerti bagaimana Xiao Yan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke rumah ular langit, dia juga menyadari bagaimana Xiao Yan mengambil risiko besar untuk menuju ke klan Moh untuk menyelamatkannya. Dia sudah lama menangis karena ini saat itu. Saat itu, dia masih gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiao Yan. Namun, dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar bersedia mengambil risiko seperti itu untuknya, seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini, yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang keren, itu adalah masalah yang tidak bisa dia bayangkan. Xiao Yi dan sisanya di samping melihat situasi ini yang benar-benar berbalik. Semuanya tidak dapat pulih. Di antara mereka yang hadir, hanya Xiao Yi yang mengenal Xiao Yan lebih awal dari Qinglin. Namun, pada saat itu, dia telah pergi ke Kekaisaran Chuyun sendirian. Secara alami, dia juga tidak melihat Qinglin. Situasi apa ini? Xian bergumam. Xian dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini terjadi. "Kamu tidak terluka, kan?" Xiao Yan mengingat pelayan wanita kecil yang pemalu dari belakang saat dia melihat Qinglin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. "Iya. Aku baik-baik saja." "Xiao Yan." Qinglin berbicara dengan agak terburu-buru. Karena kenangan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan yang kuat dari seorang ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyum Xiao Yan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tua yang keras. "Jika kamu bukan milikku, kamu bisa memanggilku kakak Xiao Yan." Xiao Yan berpikir bahwa Qinglin tidak dapat mengucapkan kata-kata "Tuan Muda" yang telah dia ucapkan dengan lancar saat itu saat melihat cara Qinglin ini. Dia langsung tertawa. Saat ini, Qinglin bukan lagi pelayan wanita muda dari saat itu. Dengan pupil bunga ular 3 giok hijau yang matang, kemungkinan tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa membawanya sebagai pelayan wanita. Tidak. Saya masih memanggilmu Tuan Muda Xiao Yan.
Aku suka memanggilmu ini. King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tangannya disilangkan dengan cemas. Bagaimana sikapnya ini terlihat seperti pembunuhan yang telah menjungkir balikan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang? Xiao Yan tersenyum tapi tidak keberatan. Matanya menatap King Lin saat dia berkata, saat itu, kamu diselamatkan dari tangan klan Moh tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari rumah ular langit. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin rumah ular langit. Namun, sesepuh yang mencocokkanku dengan putra tertua dari kepala suku sebelumnya. Aku tidak mau jadi aku akhirnya diam-diam melarikan diri. King Lin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun, semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa penyelidikan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan telah menuju ke Central Plains. Karena dia tidak ada hubungannya, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman, tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan orang tertentu yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Karena pupil bunga ular 3 giok hijau, statusnya selama tahun-tahun ini berbeda. Ada juga banyak orang di sekitarnya yang mulai mendukungnya. Namun, orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan adalah tuan muda, yang juga masih muda yang pendiam, sementara dia masih seorang pelayan wanita muda yang tak berdaya saat itu. Dia benar-benar akan mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Hal yang paling berharga untuk diingat adalah peristiwa dan orang-orang yang mereka alami dan temui ketika mereka berada di titik terendah dalam hidup. Ini karena orang-orang dan peristiwa pada waktu itu benar-benar dapat meninggalkan kesan yang tidak dapat dihilangkan jauh di dalam hati seseorang. Untungnya, surga memberi penghargaan kepada mereka yang teguh. Orang yang dia temukan tahun-tahun ini akhirnya muncul di depannya ketika dia tidak mengharapkannya. Itu Tuan Muda Xiao Yan, ini. King Lin menyilangkan tangannya. Lampu hijau tiba-tiba melintas di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiao Yan begitu dilepaskan. Itu gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat melihat King Lin. Xiao Yan menggosok pil binatang di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, apakah Anda membutuhkan pil binatang? King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun, setelah ditatap oleh tatapan Xiao Yan, dia akhirnya bergumam, saya ingin menggunakan darah pil binatang untuk menghilangkan racun di dalam tubuh saya. Hapus racun? Hati Xiao Yan tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku. Aku akan memeriksanya. King Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, dia meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan. Tangan besar yang hangat dari yang terakhir menyebabkan dia menjadi memerah. Xiao Yan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan gumpalan kekuatan spiritual memasuki tubuh King Lin dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya semuanya bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya berniat untuk membekukan darah seseorang dan sangat kejam. Racun apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah racun pengikis hati kaisar ular dari suku 9 Piton tanah dalam yang tenang. Ini adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Dikabarkan tanpa penawarnya. Kata King Lin. Tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif, yin dan yang, ini adalah aturan alam. Jika ada racun, akan ada penawarnya. Mereka yang dikatakan tanpa penawar racun adalah mereka yang penawarnya belum ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Kemungkinan dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut racun pengikis jantung ular piton kaisar. Dikabarkan bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa berubah menjadi binatang buas dapat menyembuhkan sebagian besar racun. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Tanpa diduga, saya benar-benar bertemu dengannya. King Lin melirik binatang kecil putih salju di pelukan Xiao Yan dan berkata, pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun.
Namun, hanya ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuh Anda. Xiao Yi di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, dia adalah seorang ahli dalam menggunakan racun. Secara alami, dia memiliki hak untuk berbicara. Iya. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah pil binatang, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikis jantung ular piton kaisar ini meskipun mematikan. Xiao Yan mengangguk. Dia segera sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa Anda menyinggung suku ular piton 9 tenang di dalam tanah? Mereka bukan kelompok yang dapat dengan mudah disinggung. Bukan aku yang menyinggung perasaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan menyinggung perasaan saya. King Lin sedikit dirugikan saat dia berkata, ketika saya datang ke wilayah binatang saat itu, saya hanya berniat untuk menemukan beberapa bentuk ular yang kuat dari binatang ajaib. Bagaimana saya bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan penatua dari suku ular piton 9 tenang di dalam tanah? Dia telah mengenali mata saya dan berniat untuk menangkap saya. Saya hanya bisa membalas. Akhirnya, saya mengendalikannya. Namun, dia telah merilis beberapa berita pada saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku ular piton 9 tenang di dalam tanah datang dan menangkapku. Akhirnya, saya hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Pupil bunga ular 3 giok hijau adalah musuh dari semua bentuk ular magical beast. Selain beberapa ular bentuk magical beast yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti Cai Lin Jie Jie Piton menelan surga 7 warna, yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi pupil bunga ular 3 giok hijau. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki hal seperti itu. Zian meringkuk mulutnya. Dia masih merasa dendam karena malam King Lin menyerangnya. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu King Lin dan berkata, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Meski racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun, tempat ini saat ini bukan tempat terbaik untuk menghilangkan racun. Setelah kita meninggalkan sisa-sisa peninggalan kuno, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda mengeluarkan racun. Mengapa kamu tidak mengikuti di sampingku sebelum ini? Iya. Wajah King Lin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan penolong yang hebat di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi dengan cepat memperkuat sedikit. Haruskah mereka bertemu kelompok Feng King Er lagi? Hanya barisan ini yang bisa menekan mereka.